Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Majbari Syekh Syafii. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Far'un ay hada far'un, ini adalah sebuah cabang. Tuqaddamu, didahulukan az-zakatu apa zakat, wa nahwuha dan semisal zakat, min tilkati matyunin, dari harta peninggalannya, dari tirkahnya orang yang punya hutang. Daqat, yang sempit apa tirkah, an wafaima, untuk melunasi sesuatu, alaihi, yang wajib tanggungannya pada madyun. Nyatanya ma itu min hukukil adamiyyi, berupa hak-hak anak Adam, wa hukukillahi, dan hak-hak Allah. Seperti apa hak-hak Allah itu? Kal kafarati, seperti kafarah, wal haji, dan haji, wan nadhari, dan nadhar, wal zakati, dan zakat. Contohnya seperti apa? Kama idza jatama'ata, sebagaimana apabila berkumpul. Idza jatama'ata, apabila berkumpul apa keduanya, hakullah dan hakul adami, ala hayyin, atas orang yang hidup. Lam yuhjar, yang tidak ditangguhkan, alaihi, yang tidak ditahan, alaihi, siapa hayyun. Artinya apabila ada orang punya tanggungan zakat dan punya tanggungan hutang, maka yang didahulukan adalah tanggungan zakatnya terlebih dahulu. Atau semisalnya zakat seperti kafarah, seperti nadar, maka ketika orang yang banyak hutang, yang punya hutang ini meninggalkan warisan, harta warisannya, yang wajib dibayarkan terlebih dahulu adalah hakullahnya. Apabila misalnya orang ini memiliki dua tanggungan hak, yaitu hakullah dan hakul adami terkumpul, dia banyak punya hutang, kemudian dia mati, maka tirkahnya dia harus dibayarkan untuk hakullah terlebih dahulu, jangan untuk hakul adaminya. Walau ijtama'at, dan apabila berkumpul fiha, di dalam tirkah, hukukullahi, apa beberapa hak Allah, faqad saja, quddimat, maka harus didahulukan, az-zakatu, apa zakat, in ta'allaqat, apabila berkaitan apa zakat, bil aini, terhadap benda. Seperti apa gambarannya? Bi an baqiya, dengan gambaran masih tersisa, masih ada an-nisabu, apa satu nisab. Kalau yang ada pada tanggungannya itu hanya hakullah, bukan hakullah dan hakul adami, tapi hakullah saja, maka zakat itu wajib didahulukan dari yang lain apabila dia masih memiliki satu nisab, artinya satu nisabnya tidak berkurang. Contohnya, orang ini punya tanggungan zakat dan tanggungan kafarat, atau punya tanggungan zakat dan tanggungan untuk haji, kewajiban untuk haji. Maka yang harus didahulukan adalah zakatnya terlebih dahulu. Baru kemudian hakullah yang lain berpindah kepada kafaroh, berpindah kepada haji.
apabila satu nisabnya masih ada. Jadi kalau misalnya punya uang 100 juta, ini kan sudah sampai satu nisab. Dan zakatnya adalah 2,5%-nya, berarti 2,5 juta dari 100 juta. Dan dia punya tanggungan kafarah misalnya. Nah, kan satu nisabnya masih ada dan dia punya tanggungan kafarah sekaligus zakat. Maka zakatnya didahulukan baru bayar kafarah. Kalau misalnya satu nisabnya masih ada. Wa illa kalau sudah tidak ada, wa illam yabqan nisabu misalnya. Bi antalifa dengan gambaran telah terusak apa nisab ba'dal wujubi setelah adanya kewajiban tamakkuni dan adanya kemungkinan untuk membayar zakat, istawat maka setara apa zakat ma'a ghairiha bersama lainnya zakat. Istawat maka setara apa zakat ma'a ghairiha bersama lainnya zakat. Fayuwazza'u karena setara, fayuwazza'u maka didistribusikan apa tirkah apa harta alaiha atas hukuk. Fayuwazza'u maka dibagikan, didistribusikan apa tirkah atau apa harta alaiha atas hukuk. Kalau misalnya satu nisabnya sudah tidak ada, misalnya punya uang 100 juta kan wajib zakat, sudah sampai 1 tahun. Nah, sampai 1 tahun belum sempat zakat, malah yang 100 juta ini berkurang menjadi 50 juta. Entah berkurangnya karena apa, karena digunakan untuk membeli sesuatu, atau digunakan atau hilang misalnya, dan seterusnya. Maka gimana kalau begitu? Fayuwazza'u 'alaiha, maka dibagi rata dengan zakat dan hak Allah yang lain. Tadi kan terkumpul zakat dan kafarat dan kafarah hukuman, atau terkumpul zakat dengan haji lah, punya kewajiban zakat dan punya kewajiban haji. Kalau di i'anahnya dicontohkan dengan haji, maka ditauzi. Caranya tauzi gimana? Kemarin kan punya satu nisab, otomatis dia wajib zakat 2,5%. Nah, kemudian yaitu 2,5 juta dari 100 juta. Kewajiban hajinya untuk bayar haji, melunasi haji 30 juta. Maka ditauzi, langsung diambilkan, langsung dibayar sekaligus. Ambil untuk haji, ambil untuk zakat, langsung tauzi begitu. Gak ada yang didahulukan, tauzi. Ya, ditauzi langsung. Istawat. Kalau satu nisabnya sudah tidak tersisa, maka istiwa istilahnya, ditauzi. Tapi kalau tersisa nisabnya masih ada, ya zakatnya didahulukan. Wasyurito dan disyaratkan lahu bagi penunaian pelaksanaan zakat, ay ada zakati artinya menunaikan zakat, syartani apa 2 syarat. Ahaduhuma adapun salah satu yang dua, niyatun adalah berniat, biqolbin dengan hati, la nutkin tidak dengan ucapan. Niatnya zakat gimana? Kahada zakatu mali, seperti lafaz hada, adapun ini zakatu mali adalah zakat hartaku. Walau biduni fardin, walaupun tanpa menyebutkan kata fardoh. Karena kenapa kok tidak wajib menyebutkan fardu? Karena la takunu, tidak ada apa zakat illa fardhan, kecuali ialah fardu. Niat itu kan untuk tamyiz, untuk membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lain, untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Sementara zakat itu pasti ibadah dan pasti fardu. Sehingga tak usah mengatakan hada zakatu mali fardhan lillahi ta'ala, tidak usah. Sama dengan nawaitul wudu'ah lillahi ta'ala, tidak usah fardhan, enggak apa-apa, karena wudu mesti fardhu gitu ya. Fungsinya kan tamyiz, kalau sudah terbedakannya tidak usah. Aw sadaqatun mafrudatun, atau hadhihi sadaqatun mafrudatun, misalnya begini, itu juga boleh. Aw hadza zakatu mali al mafrudatu, atau mengatakan hada zakatu mali al mafrudatu, ini zakat hartaku yang difardukan.
Wala yakfi dan tidak cukup apa lafaz hadza fardu mali. Ini adalah fardu dari hartaku. Kenapa? Lisidqihi karena mencakupnya lafaz hadza fardu mali bil kafarati wan nadri kepada kafarah dan nadar. Kalau menggunakan kata-kata fardu mali itu tidak tertentu kepada zakat, tapi kafarah dan nadar juga menggunakan fardu mali. Sehingga tak cukup ini, masih ambigu. Wala yajibu tidak wajib ta'yinul malil mukhraji anhu. Mukhraj kan ikhrajuz zakat berarti dari akhraja yukhrij ikhrajan wa dzaka mukhrajan. Wala yajibu dan tidak wajib ta'yinul mali apa menentukan harta al mukhraji anhu yang dikeluarkan anhu apa harta. Tidak wajib mentakyin fin niyati ketika berniat. Tapi walau ayyana apabila menentukan siapa orang lam yaqa maka tidak terjadi apa takyin an ghairihi dari lainnya muayyan. Artinya ketika zakat itu tidak wajib menentukan, tidak wajib menyebutkan barang yang akan dikeluarkan yang mana, tidak usah. Cukup hadza zakatu mali, cukup itu. Tidak usah menyebutkan barangnya ya. Misalnya ini adalah zakat kambingku, gak usah begitu. Ini adalah zakat berasku, gak usah. Cukup hadza zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Gak usah masih mengatakan ini adalah zakat emasku, ini adalah zakat kambingku, gak usah. Tapi kalau misalnya menentukan lam yaqan ghairihi, maka kata-katanya muzakki itu tidak bisa dialihkan ke lainnya muayyan itu. Hanya untuk muayyan itu. Wa in banal muayyanu dan walaupun nyata al muayyanu apa muayyan talifan jelas telah rusak, tetap lam yaqan ghairihi wa in banal muayyanu talifan. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya muzakki lam yanwi ialah tak berniat siapa muzakki dari kalau ghairah kepada harta yang lain itu. Ketika mengatakan hadza zakatu ghanami, ini adalah zakat kambingku, ya tidak mungkin jadi untuk unta, untuk uang. Tapi kalau hadza zakatu mali, ini kan bisa uang, bisa tidak usah takyin pokoknya. Sehingga kalau kadung ditakyin, tidak bisa niat itu tidak bisa dialihkan ke lainnya yang ditakyin. Wa min sama dan oleh karena itu. Launawa apabila berniat siapa orang, berniat gimana? Berniat begini, ingkana apabila ada apa harta talifannya lah rusak, fa an ghairihi maka dari lainnya harta. Fabana kemudian jelas apa harta talifannya lah rusak. Waqa'ah maka jatuh apa harta apa niat an ghairihi atas lainnya harta. Waqa'ah maka terjadi apa niat atau takyin an ghairihi. Ya, waqa'ah maka terjadi apa niat, waqa'ah maka akan terjadi apa zakat an ghairihi atas lainnya harta. Tidak apa-apa kembali ke zakat waqa'ah ini ya. Apa-apa. Jadi kalau misalnya sudah kadung berniat begini, hadza zakatu ghanami, tapi in kana talifan fa an ghairihi, atau in kana ghanami talifan fa an ghairihi misalnya. Kemudian fa bana talifan ternyata kok benar-benar rusak, enggak ada misalnya hartanya, maka wa an ghairihi beralih kepada harta yang lain gitu. Niat itu malah berpindah ke harta yang lain. Misalnya punya sapi 30, punya kambing 40, ini kan wajib zakat semua. Sapi yang 30, kambing yang 40. Ketika mengatakan hadza zakatu ghanami, maka tidak bisa dialihkan ke sapinya. Zakat niat ini hanya untuk kambing. Hadza zakatu baqarati, ya untuk si sapi ini, niat ini. Tapi ketika mengatakan hadza zakatu mali, ini bisa diarahkan ke semuanya. Bisa diambilkan dari sapinya, bisa diambilkan dari kambingnya. Boleh takyin dan bisa dialihkan ke yang lain apabila takyin itu begini. Hadza zakatu ghanami lakin in kana talifan fa an ghairihi. Berniat begitu. Jadi meskipun sudah ditakyin tapi mengatakan in kana talifan fa an ghairihi, maka itu bisa dialihkan ke yang lain. Yang awalnya dari kambing dialihkan ke sapi. Kalau dikasih batasan, dikasih catatan ingkana talifan tadi itu. Bi khilafi ma beda halnya dengan sesuatu. Lau qala apabila berkata siapa muzakki, hadhihi zakatu mali al-ghaib. Ini adalah
Ini ada yang pakai hadhihi, ada yang pakai hadza ya. Karena zakat ini dia isim masdar ya. Dari zakka, isim masdar. Zakka yuzakki tazkiyan wa zakatan. Isim masdar zakka ini sama dengan wudu, itu isim masdar, bukan masdar tapi isim masdar. Tawaddu tawaddau tawadduan wa wuduan. Ingat taknya ini tak masdariyah. Boleh pakai hadza ya. Isim syarahnya boleh pakai hadhihi. Hadhihi adapun ini zakatu mali adalah zakat dari hartaku al-ghaibi yang tidak ada apa mal. Ingkana apabila masih ada apa mal bagian ialah masih tetap. Hadhihi adapun ini zakatu mali adalah zakat hartaku al-ghaibi yang ada di tempat lain, yang ghaib, yang tidak ada di sini maksudnya. Ingkana selama masih ada apa harta bagian ialah tersisa. Au sadaqatun atau hadhihi sadaqatun, ini adalah sedekah. Li'adamil jazmi karena tidak adanya ketegasan biqasdil fardi dengan tujuan fardah. Jadi kalau misalnya mengatakan hadhihi zakatu mali al-ghaibi in kana baqiyan au sadaqatun, ini adalah zakat dari hartaku atau sedekah. Nah, ini kan enggak jelas. Ini enggak jadi zakat kalau begini. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan tentang kefarduannya. Soalnya mesti hadhihi zakatu mali au sadaqatun. Nah, tidak ada ketegasan fardu. Hadhihi zakatu mali al-ghaibi atau hadhihi sadaqatun. Atau hadhihi sadaqatun. Zakat itu kan dianggap sedekah, tapi bahasanya sedekah fardhu. Ini bukan digabung ya, bukan hadhihi zakatu mali au sadaqatun, enggak. Jadi niat begini yang pertama. Hadhihi zakatu mali al-ghaibi in kana baqiyan. Ini adalah zakat hartaku yang ada di tempat lain kalau memang hartaku itu masih ada. Lah ini kan tak tegas untuk zakat, tak tegas kefarduannya. Ini tidak sah niat seperti ini. Hadhihi zakatu mali al-ghaibi in kana baqiyan. Ini adalah zakat untuk hartaku yang ada di tempat lain apabila hartaku itu masih ada. Nah, ini enggak tegas kefarduannya sehingga niat seperti ini tidak sah. Atau hadhihi shadaqatu mali. Ini adalah sedekah untuk hartaku. Ini juga tidak sah untuk zakat karena tidak tegas kefarduannya. Zakat itu disebut sedekah juga tapi istilahnya sedekah fardhah. Sedekah fardhah. Sehingga kalau cuma mengatakan hadhihi shadaqatun, ini adalah sedekah, itu tidak sah niatnya untuk zakat. Ya, sah niatnya untuk sedekah. Jadi menggunakan macam dua niat ini tidak sah. Wa idza qala, dan apabila berkata siapa orang, fa in kana talifan fasadaqatun, apabila ada apa hartaku itu talifan ialah rusak, fasadaqatun, maka itu sedekah. Fabana ternyata Fabana kemudian nyata apa harta talifan ialah rusak, waqa'a maka jatuh apa harta sedekatan halai sebagai sedekah. Kalau misalnya dikasih catatan begitu ya jadi sedekah. Au bagian, atau ternyata bagian masih tersisa, masih ada, tidak talifan, waqa'a maka jatuh apa harta zakatan halai sebagai zakat. Hadza zakatu mali, tapi fa in kana talifan fa huwa sadaqatun. Kalau memang benar-benar masih rusak maka itu jadi sedekah. Tapi kalau benar-benar ternyata masih ada uangnya, hartanya, itu jadi zakat. Walau kana, dan apabila ada alaihi atas orang zakatun apa zakat, kewajiban zakat, wa syakka dan ragu seorang fi ikhrajiha di dalam menunaikan zakat, fa akhraja kemudian menunaikan seorang syai'an atau mengeluarkan seseorang syai'an akan sesuatu, wa nawa kemudian berniat seseorang itu, berniat gimana? In kana alayya syai'un minaz zakati fa hadza anhu, apabila ada alayya atasku syai'un apa sesuatu minaz zakati dari zakat, fa hadza maka adapun ini anhu ialah atas nama zakat itu, ialah atas nama syai'. In kana alayya syai'un minaz zakat fa hadza anhu. Kalau saya punya tanggungan zakat, maka uang ini atas nama tanggunganku itu. Kalau bilang gitu gimana?
Wa illa fatatawu'un, dan jika tidak fahadha anhu, maka ini ialah atas nama zakat itu. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yakun alai syai'un fatatawu'un, maka ini menjadi sedekah tatawu misalnya. Ternyata fa'in ditafsil, fa'in ban, apabila nyata alai atas orang zakatun apa zakat, ajza'ah, maka mencukupkan apa niat, ya, apa kata-kata itu, ikhrajnya itu atas kepada orang anha dari zakat. Wa illa, dan jika tidak, waqa, maka jatuh apa ikhraj lahu untuk orang tatawuan sebagai tatawu. Jadi ikhrajnya itu bisa jadi zakat, bisa jadi tatawu, tergantung. Kan tadi begini, ada orang ragu-ragu, saya ini sudah zakat apa belum ya, kemudian dia mengeluarkan harta. Pada saat mengeluarkan dia bilang begini, saya mengeluarkan harta ini apabila saya punya tanggungan zakat, maka ini atas nama zakatku. Tapi kalau tidak punya tanggungan zakat, maka ini atas nama saudaraku. Ternyata punya tanggungan zakat, ya jadi zakat. Kalau dia tidak punya tanggungan zakat, ya jadi tahu. Artinya niat seperti itu sah. Gitu. Kama afta, sebagaimana berfatwa dengan masyayikhuna, siapa guru kita. Wala yujizu, dan tidak mencukupi aniz zakati dari zakat, qat'an secara pasti. Apa yang tak mencukupi? I'ta'ul malil mustahiqqina bila niyatin, apa memberikan harta kepada mustahiquz zakat tanpa niat, tanpa berniat. La muqaranatuha, tidak wajib membarengkan niat, ai niyati artinya niat, lidaf'i dengan penyerahan. Sehingga fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan dalika apa muqaranah itu, bal melainkan takfi cukup an-niyatu apa niat, qoblal adai sebelum ada. Jadi sebelum menunaikan zakat sudah niat, cukup. In wujidat, apabila dijumpai apa niat. Dijumpai kapan? Inda azli qadri zakat anil mali, ketika memisahkan kadar zakat anil mali dari harta nisab. Jadi niat itu tidak harus dibarengkan dengan penyerahan harta zakatnya. Boleh dilakukan sebelum penyerahan zakatnya, dengan syarat dia sudah berniat semenjak memisahkan barang qadru zakat dari nisabnya. Kalau 40 kambing, pada saat dia ngambil 1 kambing, nah setelah itu dia niat apa-apa, meskipun tidak niat pada saat menunaikan zakat. Au i'ta'u wakilin au imamin, atau tidak cukup i'ta'u wakilin, apa memberikan harta kepada wakil, au imamin, atau kepada imam. Wal afdalu, adapun yang paling utama, lahuma, bagi keduanya, bagi wakil dan imam, ayyan wiya, apa berniat siapa keduanya, ialah berniat siapa keduanya, aidon juga inda tafriqati, ketika mendistribusikan zakat. Awujidat, atau dijumpai apa niat, ba'da ahadihima, setelah salah satu keduanya, yaitu setelah azlu qadri zakati atau setelah i'ta'i wakilin, ya. Takfi inda azli zakati au i'ta'i wakilin, itu cukup niat ketika itu. Atau dijumpai ba'da ahadihima, ai ba'da azli qadri zakati, setelah memisahkan kadar zakat, awit tawkil, atau berniat setelah taukil, wa qabla tafriqati, akan tetapi sebelum pendistribusian zakat, itu juga cukup. Kenapa kok cukup kalau seperti itu, tidak harus bersamaan dengan pelunasan zakatnya? Li'usri iktiraniha, karena sulitnya membersamakan niat, bi'ada'i kulli mustahiqqin, dengan menunaikan kepada setiap mustahiquz zakat. Walau qala, apabila berkata siapa seseorang, li ghairihi, kepada orang lain, berkata gimana? Tasaddaq bihada, bersedekahlah kamu bihada, dengan ini. Summa nawa, kemudian berniat siapa orang, siapa qail, az-zakat, akan zakat, qabla tasadduqihi bidzalik, sebelum mensedekahkannya ghair bidzalika, akan hartanya. Ajza'ah, maka mencukupi apa dzalik hu, kepada qail, aniz zakati, atas zakat. Berkata kepada orang lain, coba ini sedekahkan ke orang miskin itu, sedekahkan ini coba ya. Kemudian sebelum orang yang disuruh ini mensedekahkan, orang yang memerintah ini niat,
sedekah tadi saya niati untuk zakat, itu jadi zakat. Pokoknya sebelum ada ya, sebelum tafriqah. Walau qala li akhar, dan apabila berkata siapa orang li akhar kepada orang lain, ikbid daini min fulanin wa huwa laka zakatun lam yakfi hatta yanwi huwa ba'da qabdihi. Ikbid, terimalah olehmu, daini akan hutangku, min fulanin dari seorang fulan, wa huwa, dan adapun dain, laka bagimu zakatun adalah menjadi zakat. Lam yakfi, maka tidak cukup apa perkataan ini, hatta yanuya, kecuali berniat, huwa siapa qail, ba'da qabdihi, setelah menerimanya, ba'da qabdihi, setelah menerimanya, akhar, ba'da qabdihi, setelah menerimanya akhar. Summa ya'dzana lahu, kemudian memberi izin siapa qail lahu kepada akhar, fi akhdiha, di dalam mengambil zakat. Kalau ada Zaid misalnya bilang kepada Umar, Umar, coba hutang saya kamu ambil di Zaid. Umar berangkat ke Zaid ambil hutangnya. Tapi sebelum itu Zaid bilang gini, Umar, ambil hutang saya ke Zaid, nanti hutang itu saya zakatkan ke kamu. Ketika kamu ambil hutang itu zakat untuk kamu, jadi zakatku ke kamu. Boleh ndak niat seperti itu? Ya tidak cukup, kecuali si Zaid itu berniat bahwa itu untuk berniatnya itu setelah Umar menerima hutangnya. Jadi Umar ambilkan hutang saya di Zaid. Setelah diambil, Zaid dapat berita, diniati, itu jadi zakat untuk Umar. Dia cukup diniati, gak usah bilang kepada Umar, itu sudah cukup. Tapi kalau tidak begitu, cuma bilang Umar ambil uang saya di Zaid, nanti itu menjadi zakat untuk kamu, itu tidak cukup. Itu masih miliknya Zaid, bukan menjadi miliknya Umar berarti ya. Wafta ba'duhum, dan berfatwa siapa sebagian ulama, anna tawkilah, kepada sungguhnya perwakilan, al-mutlaqo, yang mutlak, fi ikhrajiha, di dalam menunaikan zakat, istalzimu, ialah menghendaki apa tawkil, at-tawkilah, kepada perwakilan, fi niyatiha, di dalam niat zakat. Perwakilan mutlak dalam zakat itu tidak cuma dalam pendistribusiannya, tapi juga dalam niatnya. Qala syekhuna, berkata siapa guru kita Ibnu Hajar, wa fihi, dan di dalam fatwanya ba'duhum ini, nazarun, adapun kajian ulang, bal, bahkan al-muttajahu, adapun kaul yang kuat, annau, sungguhnya, la budda, harus, min niyatil malik, apa niatnya malik, yang berniat tetap harus maliknya, bukan wakilnya. Tapi menurut ba'duhum, ketika orang mewakilkan, ya wakil itu selain wajib menunaikan zakatnya, juga wajib berniat atas nama muwakilnya. Aw tafwidiha, lil wakili, atau memasrahkan zakat lil wakili, kepada wakil. Harus ditafwid dulu oleh muwakil kepada wakilnya, baru si wakil itu boleh berniat atas nama muwakil. Wa qala, dan berkata, berpendapat, al-mutawalli, siapa imam mutawalli, wa ghairuhu, dan lainnya imam mutawalli, yata'ayyanu, tertentu, niyatul wakil, apa niatnya seorang wakil, idza waqa, apabila terjadi al-fardu, kefarduan zakat, bimalihi, terhadap hartanya wakil. Wakil itu wajib berniat, kata imam mutawalli, seorang wakil wajib berniat zakat untuk mewakilnya apabila zakatnya itu menggunakan harta wakil. Loh, gimana kasusnya? Biangqala, dengan gambaran berkata lahu, kepada wakil, muwakkiluhu, siapa muwakilnya wakil, berkata gimana? Addi zakati min malikah, tunaikanlah olehmu zakati, akan zakatku, min malikah, menggunakan hartamu. Jadi ada orang bilang, ada Zaid bilang ke Umar, Umar, coba bayarkan zakatku, tapi pakai uangmu dulu ya. Itu misalnya. Maka Umar itu harus berniat itu bahwa uang yang dikeluarkan itu atas nama Zaid. Kenapa? Karena pakai uangnya Umar. Tapi kalau memang nyata-nyata pakai uangnya Zaid, ya tidak usah berniat. Sudah jelas itu zakat itu jatuh atas nama Zaid. Tapi kalau menggunakan hartanya Umar, hartanya wakil yang digunakan, ya wajib berniat. Tujuannya apa? Lian syarifa fi'luhu anhu,
lian syarifa agar terpaling fi'luhu apa perbuatannya wakil anhu dari wakil, agar tidak jadi zakat itu agar tidak jadi atas nama wakil, tapi tetap atas nama muwakil. Wa qauluhu adapun perkataan Malik lahu terhadap wakil dzalika kepada hal tersebut mutadamminun ialah mengandung apa qaul lil idni kepada izin lahu untuk wakil izin fin niyati di dalam niat. Wa qala al-Qaffal dan berkata siapa Imam al-Qaffal law qala li ghairihi aqritni khamsatan uaddiha an zakati fa fa'ala suhha. Kalau ada orang berkata begini, law qala apabila berkata siapa seseorang li ghairihi kepada orang lain, berkata gimana? Aqritni, hutangkanlah olehmu ni kepadaku khamsatan kepada 500 semisal, pokoknya 5, entah 500 entah 5.000 atau 5 juta, uaddiha maka akan membayarkan siapa saya kepada khamsah an zakati atas nama zakatku, fa fa'ala kemudian melakukan siapa ghair sahha maka sah. Dan Zaid bilang Umar, coba beri saya hutangan 5 juta untuk kemudian yang 5 juta ini saya bayar zakat, kemudian diberikan oleh Umar, ya sah itu, tidak apa-apa. Qala berkata Syekhuna siapa Ibnu Hajar, wa huwa adapun pendapat ini Al-Qaffal ini mabniyun ialah didasarkan ala ra'yihi atas pendapatnya Al-Qaffal bijawaz ittihadil qabid wal muqbid dengan kebolehan samanya antara qabid dan muqbid. Jadi ada orang miskin dan saya mau menunaikan zakat. Bilang saya sama si miskin ini. Misalnya si miskin ini namanya Anto, saya mau bayar zakat tapi saya tidak sedang bawa beras. Saya pinjam dulu ke kamu berasnya, kemudian saya zakatkan itu ke kamu Anto. Menurut Al-Qaffal itu boleh. Jadi saya contohkan lagi, misalnya Umar ini mustahikuz zakah, Zaid ini muzakki, dan kebetulan Zaid mau zakat kepada mustahik ini, dan kebetulan juga Zaid tidak sedang bawa uangnya atau tidak sedang bawa berasnya. Tahu-tahu Zaid bilang kepada mustahik, kepada Umar yang mustahik, Umar, coba hutangkan dulu berasmu ke saya, dan itu akan saya bayarkan zakat untukmu. Jadi pinjam ke mustahik untuk bayar zakat ke mustahik. Itu boleh. Sah itu, kata Imam Al-Qaffal. Ini berdasarkan pendapat beliau yang membolehkan ittihadul qabid wal muqbid. Boleh satunya qabid dan muqbid, menerima dan yang menerimakan. Contohnya begini. Ada wakil disuruh, ada seseorang disuruh jualkan mobil. Saya mewakilkan orang untuk jual mobil saya. Kemudian saya bilang, wakil, ini saya jualkan mobil saya. Sama wakil ini mobil ini dijual kepada diri sendiri. Tidak boleh. Itu kenapa? Karena itu ittihadul qabid wal muqbid. Tidak boleh. Kecuali Al-Qaffal itu baru boleh. Atau ada toko, ada pelayannya, kemudian dia taruh uang, dia ambil sendiri. Itu kan antara qabid dan muqbidnya sama, satu orang. Itu menurut Al-Qaffal boleh, tapi menurut yang lain tidak boleh. Wajaz dan boleh likullin bagi masing-masing minasyarikaini dari dua orang yang bekerja sama, ikhraj zakatil mali apa mengeluarkan zakat harta, al-mushtarak yang dimiliki bersama, bi ghairi idzni syariki tanpa seizin dari syarik al-akhar yang lain. Kama qala sebagaimana berkata kepada Amma al-Jurjani, siapa yang al-Jurjani. Wa aqarra dan menetapkan atau mengakui kepada pendapat ini ghairuhu siapa lainnya al-Jurjani. Kenapa li'idzni syari? Karena ada izin syari fihi di dalam Amma. Wa takfi dan cukup niyatud dafi apa niatnya seorang yang menunaikan zakat minhuma dari dua syarik an niyatil akharin. Watakfi dan cukup niatud dafi apa niatnya orang yang menunaikan zakat minhuma dari syarikain an niyatil akhari dari niatnya yang lain alal aujahi mulkul auja. Saya berkongsi dengan teman saya, kemudian saya zakat sendirian.
dan saya sekaligus meniatkan zakat atas nama teman saya, itu boleh. Satu orang saja yang niat katanya ini cukup. Ad-dafi minhuma an niyatil akhar, itu cukup. Wajaz dan boleh taukilu kafirin, apa mewakilkan kepada orang kafir, usobiyin dan mewakilkan kepada anak kecil, fi i'ta'iha di dalam menyerahkan zakat al-muayyana kepada orang tertentu. Ai in ayyana, apabila menentukan siapa muzakki, al-madfu' ilaihi, bukan. Wajaz dan boleh, ini taukilu kafirin ini ya benar. Idhafatul masdar ila maf'ulihi, ya, mewakilkan kepada orang kafir atau mewakilkan kepada anak kecil, karena nggak mungkin orang kafir itu zakat. Jadi boleh mewakilkan kepada orang kafir, dan boleh mewakilkan kepada anak kecil untuk mendistribusikan zakat apabila mustahiknya sudah ditentukan. Ini coba berikan ya nak ke orang itu. La mutlakon, tidak boleh kalau mutlak tak ditentukan. Wala, dan juga tidak boleh tafwidun niyati ilaihima, memasrahkan niat ilaihima kepada kafir atau sobi. Kenapa? Li adamil ahliyati, karena mereka berdua belum ahli, belum boleh berniat. Orang kafir dah sah niatnya, sobi dah sah niatnya. Wajaz dan boleh taukilu ghairihima, apa mewakilkan kepada selain kafir dan sobi, fil i'ta'i, di dalam menyerahkan zakat, wan niyati, di dalam niat, ma'an, secara bersamaan. Watajibu, dan wajib niyatul wali, apa niatnya seorang wali, fi mali sabi, di dalam hartanya anak kecil, wal majnuni, dan orang gila. Fa in sarafa, apabila mendistribusikan al waliyu siapa wali az-zakat akan zakat bila niatin, tanpa niat, domina, maka wajib menanggung siapa waliha kepada zakat. Kenapa? Litaqsirihi, karena lengahnya wali. Walau dafa'a, apabila menyerahkan hak kepada zakat al muzakki, siapa muzakki, lil imami, menyerahkan lil imami kepada imam, menyerahkannya itu bila niatin, tanpa berniat, wala idnin, dan tanpa izin, minhu, dari muzakki, lahu, kepada imam, fiha, di dalam zakat, lam tujzi, maka tak mencukupi hu kepada imam, lam tujzi, maka tidak mencukupi hu kepada muzakki, niyatuhu, apa niatnya imam. Ada orang menyerahkan uang kepada imam tanpa berniat apa-apa, dan moro-moro menyerahkan, dan tanpa izin kepada imam itu untuk menunaikan zakat, ya tak cukup, tak cukup. Niat, kalau imamnya yang niat, tak cukup. Lam tujzi'hu niyatuhu, tak cukup hu kepada muzakki, itu apa niatnya imam. Kalau si muzakki itu menyerahkan kepada imam tanpa niat atau tanpa izin untuk itu gitu, cuma menyerahkan tapi lucu ya, diserahkan kepada imam tapi tak memberi izin untuk itu zakah. Nah, ketika nanti mendistribusikan kemudian imam niat atas nama muzakki, itu tidak sah katanya, tidak sah, karena waktu muzakki menyerahkan itu tidak berarti. Naam, memang begitu, akan tapi itu jazi'u, cukup niatul imam, apa niatnya seorang imam, inda akhdiha kohron, ketika mengambil zakat kohron secara paksa, minal mubtani'i, dari orang yang enggan berzakat, walam yanwi, walaupun tidak berniat, sahibul mali, siapa pemilik harta. Tapi boleh sekarang imam itu niat atas nama muzakki apabila kasusnya itu adalah kasus yang orang yang enggan berzakat kemudian oleh imam diambil secara paksa, kemudian ditunaikan. Imam niat atas nama muzakkinya, itu cukup karena dia mumtani. Wajaz, dan boleh lil maliki, bagi seorang pemilik harta, dunal wali, bukan seorang wali, ta'jiluha, apa mensegerakan zakat, zakat artinya zakat, qabla tamami haulin, sebelum sempurna 1 tahun, la qabla tamami nisabin, tapi tidak boleh sebelum sempurnanya 1 nisab. Tak boleh kalau sebelum sempurna 1 nisab itu fi ghairi tijarati, di selain tijarah. Kalau tijarah meskipun tak sampai 1 nisab boleh takjil.
Wala ta'jiluha, dan tak boleh mensegerakan zakat li'amaini untuk 2 tahun ke depan. Fil as-sahih menurut yang as. Saya bayar zakat sekarang untuk 2 tahun ke depan, itu tidak boleh. Tahun ini dan tahun yang akan datang, itu tidak boleh. Walahu, tapi boleh bagi muzakki ta'jilul fitrah, apa mensegerakan zakat fitrah min awwali Ramadhan, sejak hari pertama bulan Ramadan. Amma fi malit tijarati, sementara di dalam harta tijarah, fajzi'u, maka mencukupi ya ta'jilu, apa mensegerakan, wa illam yamlik, walaupun tak memiliki siapa muzakki nisaban kepada 1 nisab. Wa yanwi, dan berniat siapa muzakki inda ta'jil, ketika mensegerakan zakat. Berniat gimana? Kahadhihi, seperti contoh, hadhihi zakati al-mu'ajjalati, ini adalah zakatku yang disegerakan. Itu niatnya, salah satu contoh niatnya. Wa haruma, dan haram ta'khiruha, apa menunda zakat, zakat artinya zakat, wa tamamil hauli, setelah sempurna 1 tahun, wa tamakkuni, dan setelah memungkinkan untuk ada zakat. Wa domina, dan wajib menanggung siapa muzakki indalif, apabila rusak apa harta, ba'da tamakkunin, setelah adanya tamakkun, tamakkunil ada. Setelah tamakkunnya itu bihuduril mali, sebab datangnya harta, wal mustahiki, dan adanya mustahik. Au atlafa, atau merusak siapa muzakkihu kepada harta, ba'da haulin, setelah 1 tahun, walau qabla tamakkuni, walaupun sebelum tamakkun, itu juga haram juga, haram takhir juga, dan wajib menanggung ketika atlafahu ba'da haulin walau qabla tamakkun. Jadi sebelum memungkinkan untuk menunaikan zakat karena ada beberapa faktor, tapi dia sudah punya kewajiban zakat, kok ini dirusak dengan cara dikurangi, dengan cara dijual, itu wajib menanggung, haram dan dominah itu. Kama marra bayanuhu, sebagaimana telah lalu bayanuhu, apa penjelasannya tadi. Wa tsaniha, dan syarat kedua dari ada zakat, i'ta'uha, wa tsanihima, dan syarat kedua dari itu zakat, i'ta'uha, ialah memberikan zakat limustahiqiha, kepada para mustahiquz zakat artinya zakat, yakni bermaksud siapa musannif, man kepada orang, wujud yang dijumpai siapa man min asnafif thamaniyati, dari golongan yang 8 al-mazkurat yang sudah disebutkan fi ayati, di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, sesungguhnya sedekah adalah untuk orang fakir, wal masakini, untuk orang miskin, wal amilina, dan untuk para amil alaiha atas zakat, wal muallafati, dan orang yang dijinakkan qulubuhum, apa hati mereka, wa fir riqabi, dan budak, wal gharimi, dan orang yang banyak hutangnya, wa fi sabilillah, dan sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnus sabil. Ini adalah mustahiquz zakat. Wal fakir, adapun fakir man adalah orang laisa yang tidak ada lahu bagi man malun, apa harta, wala kasbun, dan juga tidak pekerjaan, laikun, yang layak, yako, yang bisa menempati, yang bisa menutupi, apa kasbun, maukian, di tempat, min kifayatihi, dari kebutuhannya. Fakir tak punya pekerjaan atau harta yang dapat memenuhi kebutuhannya, wa kifayati mumawwanihi, dan kebutuhan orang yang dibiayai fakir. Itu fakir, orang yang tak punya harta dan tak punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya si fakir dan orang yang dibiayai, seperti anaknya, istrinya. Wala yamna'u, dan tidak mencegah al-faqra, akan kefakiran, maskanuhu, apa rumahnya, thiyabuhu, dan bajunya, walau litajammuli, walaupun untuk hiasan, untuk mempercantik diri, fi ba'di ayyamis sanati, di sebagian hari-hari dalam 1 tahun. Wa kutubin, dan beberapa kitab, yahtaju, yang butuh siapa orang kepada kutub. Wa abdihi, dan budaknya orang, alladzi, budak, yahtaju, yang butuh siapa orang, ilahi, kepada alladzi, lil khidmati, untuk melayani. Wa malihi, dan hartanya orang, al-ghaib, yang tidak ada di tempat, bimarhalaitaini, dengan jarak 2 marhalah. Awil hadir, atau hartanya ada di tempat, waqad hila, akan tetapi terhalangi, bainahu, antara orang, wa bainahu, dan hartanya, wadainil muajjali, dan hutang yang ditempokan, wal kasbi, dan pekerjaan, allazi, pekerjaan la yaliku, yang tidak layak, apa pekerjaan, bihi, terhadap orang. Tak mencegah akan kefakirannya orang, rumahnya. Jadi ada orang punya rumah, punya baju, rumahnya besar, bajunya banyak misalnya, kitabnya banyak, seandainya dijual laku mahal misalnya, punya pembantu budak misalnya,
itu tetap dikatakan fakir kalau tidak punya uang 1 nisab. Itu yang disebut fakirul aroya. Ya. Kalau tidak punya sesuatu untuk dimakan. Fakirul aroya itu fakirul aroya ini sebenarnya tidak berhak menerima zakat ya. Menerima zakat. Fakirul aroya itu adalah orang yang kaya, yang miskin tapi miskin uang saja, cuma asetnya banyak asetnya tapi tak pegang uang gitu. Itu namanya fakirul aroya. Nah, fakirul aroya itu ada yang mengatakan tidak wajib bukan mustahik ya, tidak boleh menerima zakat. Tapi di sini tak mencegah kefakiran, artinya orang tetap dianggap fakir meskipun dia punya rumah, meskipun dia punya baju yang banyak, meskipun dia punya pembantu dan semacamnya, tetap dianggap fakir orang itu. Wafta dan berfatwa ba'duhum siapa sebagian ulama anna huliyal mar'ati sungguhnya perhiasan perempuan al-laik yang layak apa perhiasan biha kepada mar'ah al-muhtajati yang membutuhkan siapa mar'ah ditazayyuni untuk berhias diri bihi dengan perhiasan adatan pada biasanya la yamna'u ialah tak mencegah apa huldi itu al-faqraha kepada kefakirannya mar'ah. Kalau ada perempuan banyak emasnya tapi itu adalah perhiasan yang biasa dia pakai, itu tak mencegah kefakirannya, itu tetap dianggap fakir kalau dia tak punya harta, tak punya pekerjaan yang layak dan dapat menutupi kebutuhannya. Banyak pakai emas, pakai anting emas, tapi tak punya harta untuk yang mencukupi untuk dimakan, tak punya pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, tapi dia punya emas, itu tetap dianggap fakir. Artinya adanya perhiasan itu tidak menghalangi itu sebagai kefakiran gitu ya. Wasawwaba dan membenarkan kepada ini syekhuna siapa guru kita Ibnu Hajar wal miskin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.